Inilah Lembah Seribu Pilar, tempat di mana legenda Raja Murka dimulai. Saya di sini bukan untuk mitos. Saya mencari bukti hilangnya kerajaan Nirwana Aruna. Ukiran ini menggambarkan kemakmuran yang luar biasa. Sebuah peradaban emas. Lambang surya. Mereka menyembah matahari sampai raja mereka sendiri menjadi kegelapan. Catatan sejarah modern menolak keberadaan mereka. Tapi artefak ini bicara. Skala kehancuran ini bukan bencana alam. Ini disengaja. Pintu masuk tersembunyi. Ruangan di bawah tanah. Jantung kerajaan ini. Udara mulai dingin dan lembab. Aromanya seperti penyimpanan kuno, berabad-abad. Koridor kerajaan Nirwana Aruna. Lurus menuju balairung utama. Debu emas? Balairung itu benar-benar terbuat dari emas? Keangkuhan yang nyata. Dua naga pelindung. Mata mereka menyiratkan amarah yang belum padam. Usaha terakhir raja untuk mengunci kutukannya dari dunia luar. Luar biasa. Ini adalah balairung emas. Ruangan termewah yang pernah saya lihat. Singgasana Raja Aruna Wisesa. Titik nol, di mana kehancuran dimulai. Jubah raja. Kain ini masih terasa baru. Seolah waktu berhenti di sini. Mahkota Aruna. Konon mengandung sihir kuno yang memperkuat ego sang raja. Ada energi yang kuat. Semakin dekat saya dengan singgasana, semakin dingin. Sebuah peti. Apa yang raja sembunyikan di tempat paling terpencil ini? Serpihan mahkota dan surat terakhir raja. Inilah inti dari kutukan itu. Giok ini terasa seperti batu yang masih hidup. Energi kemarahan yang terkunci. Surat Raja Aruna Wisesa. Mereka mencintaiku karena kekayaanku, bukan karena aku. Lanjutannya, aku raja, tapi mereka menolak tunduk pada kehendakku. Aku harus menghukum. Mereka menyebutku tiran. Baik, aku akan menjadi tirani yang paling menakutkan. Kerajaan ini milikku. Tanah ini milikku. Nyawa kalian adalah milikku. Aku mengutuk kalian. Jadilah debu. Hilang tanpa nama. Nirwana Aruna tamat. Kutukan itu nyata. Bukan sihir, tapi kemarahan yang melampaui batas nalar. Keangkuhan seorang raja dan kerajaan yang membayar harganya. Tragis. Kehancuran total. Tidak ada jasad. Mereka benar-benar lenyap seperti asap. Bukti harus diabadikan. Agar mereka tidak bisa lagi berkata, ini hanya dongeng. Saya telah melihat akhir dari kerajaan yang paling angkuh. Dan itu sangat menyakitkan. Serpihan mahkota ini adalah pecahan egonya. Semakin ia marah, semakin mahkota itu retak. Raja percaya kemakmuran Nirwana Aruna bersumber dari dirinya. Fatal. Diam! Keputusanku mutlak. Siapapun yang menentang akan lenyap. Dari pemujaan ke kebencian. Raja tidak menyadari batas tipis di antara keduanya. Bahkan kekayaan tak terhingga ini tidak bisa menyelamatkan mereka dari murka. Aku ingin emas. Emas yang lebih banyak. Kenapa kalian menahannya dariku? Ini adalah bukti kehidupan normal. Raja menghapus bukan hanya sejarah, tapi masa depan.
Kutukan itu adalah energi destruktif yang dilepaskan secara massal. Sendirian, aku adalah Raja Abadi. Aku telah menang. Semoga cahaya ini menuntun mereka. Mereka pantas dikenang. Kutukan raja adalah pengingat bahwa kekuasaan absolut berujung pada kebinasaan absolut. Kenapa? Kenapa aku masih di sini? Aku seharusnya lenyap juga. Raja itu tidak lenyap. Ia terkunci di antara kemarahan dan penyesalan. Peta ini mengonfirmasi seluruh ibu kota berada di bawah lembah ini. Kunci tempat ini. Biarkan dunia luar tidak pernah menemukan kehancuranku. Prasasti ini baru, dibuat setelah kutukan. Oleh sisa-sisa rakyat yang selamat, jangan dekati harta giok. Ia membawa kehancuran dan keheningan. Harta giok, yaitu mahkota Aruna, sumber kekuasaan sekaligus kutukan. Dari atas sini, kehancuran itu tampak lebih jelas. Pola lingkaran sempurna, geometri kehancuran. Begitu terencana, begitu cepat. Hanya satu malam. Saya harus mencari tahu penyebab amarah raja yang begitu ekstrem. Dingin, sedingin hati raja ketika ia memutuskan untuk mengutuk. Perhiasan sederhana rakyat. Raja menganggap ini adalah pengkhianatan. Dasar pencuri. Kalian akan membayar setiap keping emas yang kalian ambil. Raja yang haus kekuasaan melihat kebutuhan rakyat sebagai pengkhianatan. Mahkota Aruna, lambang kekuasaan yang seharusnya menyatukan, malah memecah belah. Malam ini, balairung emas ini menjadi ruang sidang sejarah. Kenapa retak? Kekuasaanku tidak boleh rusak. Tidak boleh. Keindahan luar biasa ini menipu. Di balik kemegahan, ada penyakit hati. Sampel tanah ini mungkin membawa sisa-sisa energi kutukan itu. Sejarah yang hilang harus diceritakan dengan jujur, tanpa filter mitos. Nirwana Aruna, kutukanmu adalah pelajaran abadi bagi para pemimpin. Bahkan patung naga itu terlihat menyesali bencana yang ia jaga. Alam mencoba menutupi luka ini, tapi kebenaran tidak bisa ditutup selamanya. Perjalanan kembali dimulai. Dengan beban sejarah yang berat di pundak. Aku kehilangan segalanya. Karena mereka. Karena pengkhianatan. Ego adalah kutukan terbesar. Lebih kuat dari sihir apapun. Setiap artefak memiliki suara. Dan mereka semua sepakat, raja itu gila. Giok ini adalah penutup dari cerita seram yang abadi. Aku harus menjaga keagunganku. Bahkan jika aku harus menghancurkan dunia. Saya akan membawa kebenaran ini ke dunia. Walau mungkin akan ditentang. Inilah warisan Raja Aruna Wisesa, kehancuran dan penyesalan. Setiap kerajaan besar rentan terhadap kejatuhan, terutama dari dalam. Selamat tinggal, Nirwana Aruna. Kau telah mengajarkan saya tentang batas kemanusiaan. Aku melihat istana yang paling indah.
dan akhir yang paling buruk. Mesin sejarah harus terus berjalan. Penemuan ini harus dipublikasikan. Tinggal sisa-sisa reruntuhan. Bukti bisu bahwa keserakahan adalah kutukan. Nirwana Aruna akan menjadi yang terkuat dan terkaya di dunia. Mungkin raja itu dulunya baik, tapi kekuasaan mengubahnya menjadi monster. Surat ini adalah ratapan terakhir seorang tiran yang menyesal, tapi terlambat. Bulan yang sama, yang menyaksikan kejatuhan dan lenyapnya sebuah peradaban. Dunia modern telah melupakan mereka, tapi saya akan memastikan itu berubah. Giok ini tidak boleh disalahgunakan lagi. Energinya harus dipelajari. Mereka tidak menghilang karena penyakit. Mereka lenyap karena kutukan raja mereka sendiri. Aku ingin kembali. Kembalikan rakyatku. Aku menyesal. Giok ini menyerap kemarahan raja dan memantulkannya kembali sebagai kehancuran. Misteri terpecahkan. Sekarang, waktunya menyampaikan pesan. Video ini adalah caranya. Kutukan Nirwana Aruna mengajarkan kita, apapun yang dibangun dengan ego akan runtuh. Saya tahu sejak awal, ini akan lebih dari sekadar temuan arkeologis biasa. Aku telah melakukan kesalahan terbesar. Jangan ulangi kesalahanku. Gulungan ini adalah suara raja yang terperangkap dalam penyesalan abadi. Saya harap penemuan ini membuka mata dunia tentang bahaya tirani. Ini bukan harta. Ini adalah monumen atas bencana buatan manusia. Lihatlah keheningan ini. Inilah hasil akhir dari keserakahan tak terbatas. Setiap orang punya mahkota Aruna di dalam dirinya. Pilihlah, memakmurkan atau mengutuk. Mari kita pastikan, sejarah kerajaan Nirwana Aruna tidak terulang di masa depan kita. Menemukan yang hilang adalah tugas kami. Belajar darinya adalah tugas Anda. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Perjalanan ke masa lalu yang gelap.